Keuangan periode 2024-2025, Sri Mulyani tak kuat menahan tangis saat acara perpisahan bersama dengan pegawai Kementerian Keuangan. Perpisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah, hanya aku yang paling. Momen haru terjadi saat perpisahan pegawai Kementerian Keuangan dengan Menteri Keuangan 2024-2025 Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani bahkan terlihat tak kuasa menahan tangisnya saat mendengar pesan perpisahan yang disampaikan perwakilan pegawai kepada dirinya. Banyak dari pegawai Kementerian Keuangan yang juga memberikan mawar putih kepada Sri Mulyani sebagai tanda terima kasih dan salam perpisahan. Sampai hari ini. Sebelumnya, saudara, acara serah terima jabatan dari Menteri Keuangan periode 2024-2025 Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudi Sadewa dilakukan di Aula Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani memohon maaf kepada semua pihak. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mendoakan agar Purbaya dapat menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan bersama dengan jajaran kabinet. Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan, dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pernyataan jujur mengenai jabatan baru yang kini ia emban. Ia menyebut dirinya sebagai pejabat baru dan menteri kagetan. Purbaya juga meminta maaf jika ada salah ucap karena masih menyesuaikan diri dengan peran barunya. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai dilantik sempat ditanya wartawan perihal tuntutan rakyat 17+8. Purbaya mengatakan belum mempelajari secara keseluruhan tuntutan itu. Ia menilai tuntutan itu datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang. Menurutnya saat itu tuntutan itu akan hilang jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tuntutan apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo.